ada di, ini sebenarnya ilmunya mahal banget, sumpah demi gitu apapun. ya. Ini ilmu brainstorming. Brainstorming. Iya, jadi kita melihat kabel otak kita itu bekerja bagaimana. Kayak kata Mas ya, foto kayak gitu, ada Mas. Dan Mas percaya nggak? Segala sesuatu yang saya punya di hari ini adalah hasil dari apa yang saya foto atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama gitu. Ada satu Mas, ini gong sih Mas. Dulu saya ngerasa Mas, kalau saya bahagia banget, ini pasti ada nih kejadian yang akan datang. Dulu berpikir kayak gitu Mas. Tapi ada kejadian juga. Iya dulu karena kayak ada gitu. program itu kali ya. Kalau sekarang udah nggak pernah Mas. Iya. bener. Iya bener tuh. Saya udah nggak pernah berpikir kayak gitu Mas, alhamdulillah. Serius, dulu tuh habis ketawa ngakak gitu ya, nggak lama kemudian ada kesedihan gitu kan. Sekarang udah nggak ada kejadian kayak gitu. Karena kita udah berhenti berpikir kayak gitu Mas. Aku pantas kok ngerasain bahagia ini nih. Aku pantas kok dapat kebahagiaan ini. Kalau misalnya Allah kasih yang sedih, memangnya kenapa? Kayak tadi Mas, saya sudah tidak melawan arus. Ngambang aja. Mau bawa ke kanan, sok silahkan. Mau ke kiri, ayo silahkan. Jadi ikut aja. Allah itu perencanaan yang terbaik. Jadi buat apa dilawan? Ikutin aja. Wah, namamu Roma. Oke. Tanggalnya sekian lahirnya. Oke. Roma ke kanan. Oke. Ke kiri. Oke. Ikutin aja Mas. Capek ngelawannya Mas, buat apa? Ya Allah pengen 1 miliar. Nggak mau, 10 miliar aja. Oke. Itu loh Mas. Jadi kadang manusia tuh kebanyakan ya Mas ya. Ada 2, melawan arus atau ikut arus. Kalau yang ikut arus, hidupnya ya lebih gampang aja gitu. Lebih ya, nggak ngelawan semesta ya intinya ya. Nggak melawan arus ya. Tapi memang gimana pun juga buku sangat berpengaruh sih terhadap posisi dan level Kak Roma saat ini gitu. Bahkan aku baru pertama kali kenal, Masya Allah, tabarakallah. Keren. Bahkan aku bilang langsung loh, Kak Roma, ini kayaknya bakal banyak deh yang minta kelas. Dan itu, sorry ya, nggak munafik ya, akhir-akhir ini tuh banyak banget orang tuh nawarin kelas di Ngaji Roso dan aku picky banget gitu. Sorry tuh sih, aku bener-bener picky. Pilih-pilih banget gitu ya. Pilih-pilih banget. Dan ternyata bener prediksiku. Teman-teman banyak banget. Mas Indra, orang-orang lama tuh pada chat semuanya. Orang-orang lama tuh, Mas Indra, kapan kelasnya Kak Roma dan lain sebagainya gitu. Masya Allah, itu kan tidak serta-merta. Itu kan karena ada kebiasaan mungkin kecil yang dilakukan Mbak Roma dari dulu gitu ya. Yang kemudian sekarang tinggal memanennya gitu. Tapi aku pengen tahu lebih dalam deh, selain buku, selain baca buku, apalagi kebiasaan-kebiasaan kecil tuh? Saya selalu bahagia Mas. Selalu bahagia? Saya selalu berusaha untuk bahagia. Apa yang, trigger apa yang dibutuhkan Roma untuk selalu bahagia? Jadi gini loh Mas, makanan di rumah seadanya. Oke. Jajan seadanya. Segala sesuatunya seadanya. Di mana lagi saya bisa untuk bahagia selain di kepala saya. Oke. Dan ini saya selalu lakukan. Apapun saya lakukan hanya untuk bersenang-senang. Caranya yang gimana? halal tapi ya. Dari kecil saya suka mancing. Oke. Cewek suka mancing ya? Dirimu agak tomboy dong berarti dulu? Wah, tomboy banget Mas. Iya, kelihatan. Itu lawan arus loh. Tapi hanya ikan-ikan besar yang berani lawan arus. Awalnya ya Mas ya. Kalau sekarang saya ngikut arus menuju ya kan nggak boleh dikasih tahu. Hidup dalam sunyi dulu. Ada kok nanti kalanya Mas. Ketika udah naik kapal feri bisa kok. Lawan arus bisa. Tapi kalau lagi naik sekoci, jangan lawan arus dulu. Ikutin dulu. Ikutin. Sampai di mana tadi Mas? Main ke ladang. Semuanya. Jadi memang dari dulu tuh memang suka banget yang survival kayak gitu Mas. Saya selalu lakuin itu apapun yang bikin saya bahagia. Ngeband misalnya. Orang-orang zaman sekarang mungkin di tahun sekarang ya Mas ya. Kalau tahun 2000-an kan beda ya. Zaman sekarang tuh mungkin karena kebanyakan gadget kali ya. Ya Mas ya. Jadi mereka bermainnya cuma di game. Tapi itu nggak masalah juga sih. Lakukan apapun agar kita punya output negatif.
output negatif. Iya, jadi ada jalan untuk mengeluarkan energi negatif itu. Tapi kan itu dilakukan Karoma pada waktu masih Kecil. muda, kecil kan. Iya. Yang jadi persoalan adalah bagaimana seseorang yang sudah berkeluarga, berumah tangga, terus dikejar-kejar hutang, tapi dia tetap bisa mengeluarkan vibrasi dan energi yang positif gitu ya, menemukan kebahagiaan tanpa syarat dari dalam dirinya sendiri kan itu. Mas, pertanyaan Mas baru aja saya jawab kemarin sama klien saya. Baru ada kemarin Mas, one to one nanyain kayak gitu. Jadi saran yang saya kasih adalah pertama saya nanyain dulu, apa yang Mas lakukan untuk bahagia? Nggak ada. Saya langsung tutup mata. Oh my God. Sumber masalahnya adalah di situ. Masalah itu pasti akan datang, Mas. Hutang itu bukan momok. Kalau dia baca buku bisnis, hutang itu adalah pembantu kita. Kalau dia baca buku bisnis. Terus saya bilang kayak gini, Bapak ingin jadi siapa? Saya ingin jadi pembisnis, Mas. Mbak. Oke. Kapan terakhir ikut seminar bisnis? Terus bapaknya ngangeng. Bapaknya bingung gitu. Oh, terakhir kayaknya ada sekitar hampir 10 tahun yang lalu deh, Mbak. Oke. Tapi bapaknya mau jadi pembisnis. Iya. Bapak salah kelas. Bapak ikut spiritualis untuk benerin mental. Setelahnya Bapak pergi ke bisnis. Ya Pak, ya Mas ya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, output bahagianya itu dari mana? Bapak kerjanya seharian ngapain? Saya kerja, Mbak Roma, dari kapan? Senin sampai Minggu. Saya kaget, Mas. Saya kaget. Oh, jadi gini Bapak. Bapak itu sebenarnya tidak bermasalah soal hutang. Bapak itu cuma kurang kebahagiaan. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena ketika kita bahagia, otak kita lebih gampang untuk disetting, Mas. Jadi yang negatif ini tidak akan mempengaruhi perasaan kita. Jadi kita sudah punya benteng yang luar biasa kayak gitu loh, Mas. Tapi masalahnya kebanyakan laki-laki di luaran sana, mereka itu kebanyakan bekerja. Happy-happynya hampir zero. Dan makanya saya selalu tekanin untuk para istri ya Mas ya. Tolong kasih waktu untuk mereka bermain. Dan para suami kasih waktu untuk istrimu bermain juga. Jaga anaknya. Ganti-gantian gitu loh. Gitu loh Mas. Ya kalau misalnya suaminya lagi me time. Tadi saya udah bilang Mas yang Napoleon Hill. Waktu yang sunyi. Setiap individual itu harus punya waktu yang sunyi. Harus punya waktu yang sunyi. Punya waktu untuk bahagia. Terus setelahnya diubah fokusnya Mas. Pertanyaan mereka yang sering mereka lontarkan, bagaimana caranya agar aku bisa melunasi hutang? Hapus. Bagaimana caranya bisnis saya bisa sukses? Apa yang berubah dengan kalimat itu? Ada Mas. Ini ada nih. Energi menentukan cara kamu menafsirkan realitas. Ketika kita energinya takut, kita fokus pada ancaman. Yang datang adalah rasa takut. Tapi ketika kita fokus pada kesuksesan, pada rencana yang untuk berhasil, yang datang itu peluang. Ketika saya bilang, bagaimana ya caranya supaya sukses? Yang datang itu peluang Mas. Tapi kalau saya bilang, bagaimana caranya supaya saya nggak berhutang lagi? Saya fokusnya ke hutang. Kan kalimat otak kita tidak bisa membedakan yang negatif dan positif Mas. Jadi ketika saya bilang gimana caranya melunasi hutang gitu, fokusnya ke hutang. Jadi buat orang-orang yang sedang berhutang sekarang, bagaimana caranya agar saya memiliki penghasilan yang jauh lebih banyak daripada di hari ini, berkali-kali lipat. Kalau hutang kamu 1 miliar, kalau Allah kasih kamu rezeki 100 miliar atau 10 miliar, hutangnya lunas apa tidak? Pasti lunas. Mentalitasnya dibedain Mas. Kalau misalnya orang itu mengalami sebuah kejadian yang tidak sesuai dengan yang dia ekspektasikan gitu ya. Pada saat dia sudah benar-benar selaras dengan mimpi yang dia idealkan dan mimpi yang dia cita-citakan, apa yang akan dilakukan orang itu yang mungkin itu justru akan memperbesar energi kesuksesannya gitu.
bagaimana memaknai kegagalan, bagaimana memaknai sakit hati, bagaimana memaknai dikhianati, ditipu, dihina, dicaci maki. Caranya dia mengolahnya menjadi bekal untuk masa depan tuh gimana? Indikator bahwa dia sudah selaras dengan keinginan yang dia inginkan tadi. Kalau saya bilang simple, pasti orang nggak percaya ya Mas. Hidup ini hanya untung dan untung banget Mas. Kalau sesuatu hal tidak terjadi seperti apa yang kita inginkan, maka kita dapat pembelajaran. Ya. Kita untung. Kalau kita mendapatkan sesuai yang ekspektasi kita, kita beruntung banget. Jadi kalau ada orang bilang, hidup ini adalah untung dan rugi, ya dia pasti bakalan dapat rugi. 50%, untung 50%. Udah terbagi dari awal Mas. Iya. Dan kalau ditanya, Kak Roma nggak percaya yang namanya kerugian? Enggak. Rugi itu adalah pembelajaran. Pendapat pembelajaran gratis, itu untung nggak Mas? Meskipun pengorbanan kita tuh waktu ya Mas ya. Yang paling berharga itu, saya ulangi sekali lagi dari kemarin, video yang kemarin juga, waktu. Waktu nggak bisa dibeli. Betul. Itu nggak bisa dibeli sama sekali. Jadi selama itu tidak mengurangi waktu kita, melebihi dari batas yang kita miliki kayak gitu, maka kita untung. Tapi kalau misalnya ngabisin waktu gimana Kak Roma? Ya udah ikhlasin, nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain Mas. Kita nggak bisa menggabungkan dua pemikiran yang berbeda dalam otak kita. Otak kita cuma berfungsi 18-20% Mas. Selebihnya itu alam bawah sadar. Jadi nggak bisa keyakinan dan ketakutan bergabung jadi satu. Pilih salah satu. Mau takut terus atau mau yakin. Kita harus pilih salah satu. Dan ketika kita lebih fokus ke ketakutan, ketika kita tidur, alam bawah sadar kita ini aktif Mas. Pikiran kita aktif. Dan ini akan mengeluarkan frekuensi. Sampai kita bermimpi buruk jadinya. Tapi ketika kita yakin akan sukses, yakin atau afirmasinya yang positif-positif ya gitu ya Mas ya. Ketika kita tidur, pikiran kita bekerja, mimpinya jadi indah. Mimpiin air yang jernih, ikan yang cantik, istana yang megah, kayak gitu loh Mas. Itu mimpinya jadi bagus gitu loh Mas. Nah, laki-laki, kebanyakan laki-laki sih Mas. Kalau perempuan lebih ke sini, kalau laki-laki lebih ke sini. Kadang sampai botak kan gara-gara itu Mas. Terlalu banyak yang dipikirin. Iya. Bener. Mbak Roma pernah nggak, misalnya di jalan gitu ya? Iya. Lihat rumah bagus, terus kemudian difoto, wah rumahku nanti bakal seperti ini gitu. Ketemu sama kenalan baru yang diidolakan, figur otoritasnya gitu. Aku nanti akan seperti kamu gitu. Ketemu sama orang yang lebih, pokoknya yang serba lebih lah ya. Nanti filmnya aku bakal copy paste kayak kamu gitu. Gimana, ada nggak pengalaman kayak gitu? Pernah Mas. Kalau misalnya nih Mas, saya pergi ke tempat, ke rumah gitu ya Mas ya. Yang saya irikan itu bukan rumahnya tapi tanahnya. Oh iya? Gila, tanahnya luas banget dalam hati. Saya suka rumahnya mungil tapi tanahnya luas minta ampun gitu. Iya. Karena kecerdasan saya itu tergantung environment Mas. Iya. Semakin nyaman tempatnya, kecerdasan saya semakin muncul. Jadi kecerdasan itu ada 5 sebenarnya Mas. Kamu di fokus, misalnya gitu ya Mas ya. Pertama itu deep fokus, deep itu dalam, fokus yang dalam. Environment itu sekitar kita. Matematika, analisa, dan visualisasi. Kalau saya itu lebih ke analisa dan environment. Saya nggak akan pernah bisa fokus. Dan gimana caranya supaya saya bisa fokus? 5 menit saya berhenti, saya main. 5 menit kemudian saya belajar lagi. Berhenti fokusnya Mas, saya main lagi, saya joget-joget. Ini Mas, ini ada di, ini sebenarnya ilmunya mahal banget, sumpah demi apapun. Ya. Ini ilmu brainstorming. Brainstorming. Iya, jadi kita melihat kabel otak kita itu bekerja bagaimana. Kayak kata Mas ya, foto kayak gitu, ada Mas. Dan Mas percaya nggak? Segala sesuatu yang saya punya di hari ini adalah hasil dari apa yang saya foto atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kita. Masya Allah, tas dulu Mas, tas. Dan
teman-teman, kenapa kamu nggak lakuin? Mulai dari hari ini kamu harus foto apapun, apa yang kamu sukai, kecuali istri orang jangan.